alhamdulillahnya gini kita bisa ngasih makan anak aja gitu. Kalau buat buat ini malah kita nggak ini, alhamdulillah kita buat makan sehari-hari ada, nggak iniin anak dah sama bini gitu. Kalau kita punya barang mah lebih dari 300 juga dapat, ah. Iya. Belum dari kopi gitu, belum dari bongkaran suami. Iya. Makanya suami saya biarpun ijazahnya SMA, bisa komputer apa, nggak mau dia kerja kantoran. Jika ada barang yang sudah tidak terpakai, pilihannya antara dibuang atau dikasih ke orang. Itulah yang biasa saya lakukan. Tapi saya yakin banyak di antara pemirsa yang melakukan hal yang sama seperti saya. Namun siapa sangka banyak orang di sini yang dapat pundi-pundi rupiah dari barang yang kita anggap sudah tidak berguna. Salah satunya Bapak Aan dan istri yang menjual barang-barang loak. Saat ini saya ada di Jalan Merdeka, kawasan PGB, Kota Bogor. Dari banyaknya ragam yang dijajakan di kawasan ini, tentu spot penjualan barang loak ini yang menarik perhatian saya. Saya Nabil Abdussalam, ini dia Sudut Pandang. Cuma saya aja di sini suami istri jualan gitu. Kalau suami saya loakan, kalau saya jualan kopi. Kalau jualan kopi baru 3 tahun. Dari jam 8 pagi pulang-pulang jam 5. Loakan saya dapat dari ini dari lapak-lapak. Dari lapak-lapak dapatnya, nyari ke lapak-lapak. Kadang ada tukang gerobak di sini bawa gitu, tukang nyari. Tukang nyari supaya ngejual ke sini, saya terima gitu. Ini bisa ikut. Jadi kan kita kadang-kadang di sini ini keuangannya kan pegang sama bini gitu, pegang sama bini. Kalau saya bawa duit tuh nggak ini, udah bini udah ikut aja lah ke sini, iya. Kalian di sini udah gitu. Sambil jualan kopi, bini kadang-kadang yang nyari dagangannya bini. Ada elektronik, terus kunci-kunci kalau di sini, terus barang-barang buat alat rumah tangga juga kadang suka ada alat buat alat rumah tangga juga. Kalau di sini macam-macam lah, di sini serba ada kalau di sini mah. Kan kadang-kadang orang susah ininya nyariin dalam ama ininya suka ketuker katanya. Mungkin kita mah ngelihat dari ini iya bukan. Lihat ini dalam sama ininya aja. Jadi sama lagunya, berarti kasetnya sama. Kalau kayak gini kita belinya ya beli borongan gini ya kan, iya. Jadi kan kita nggak tahu yang kayak gini nyala apa enggaknya. Mungkin ya nyala apa enggaknya, kita bilang aja. Ya untung-untungan lah kalau gini ya. Kalau orang yang udah ininya mah udah tahu, yang udah biasa kesini udah tahu dah. Ya nggak apa-apanya. Kalau bagus berarti milik. Kalau misalnya ada saya lewat nih, ya. Saya mau jual di Kawang, abang nerima nggak? Nerima, cuman ngelihat dulu ininya kan barang kalau bagus banget kita nggak mau. Iya, takutnya barang-barang dapat dari mana dia nggak tahu dah. Takut kayak gitu, ntar lama-lama saya yang kena. Kadang-kadang banyak yang nyari gini nih, kacamata. Biasanya diapain tuh? Kadang-kadang cocok apa enggaknya dia sama dia diginiin. Kalau ini cocok, dah pas katanya ukurannya. Yo, enak begininya, udah berarti pas buat pakai gitu. Ini ada ibu-ibu tadi, ibu-ibu bukan jual. Dia ambil barang ini, nyimpan ini. Abang nerima juga kayak gitu? Bukannya nerima, gimana orangnya dikasih tiap hari, kadang bawa apa aja, bawa wortel, bawa ini, gabas, ngambil barang itu. Udah berangkat, kita mau ininya, biarin dah. Terus
Mas yang matokin harga siapa nih Mas? Kadang-kadang dari kita dia nawar. Kadang-kadang yang beli juga ada yang udah nawar duluan. Belum kita kasih harga udah nawar. Misalkan ini harganya 5.000 ya, dan dia yang duluan. Tapi Bapak ada untung Pak dapat. Alhamdulillah kan kita belinya nggak satu persatu gitu. Kita belinya borongan. Selama Bapak berjualan 23 tahun di sini barang yang paling mahal itu apa? Kalau saya dulu pernah dapat barang-barang kayak apa, barang antik mungkin namanya keris, tapi saya nggak tahu ininya apa, bahan-bahannya itu. Nggak tahunya kalau udah dibeli sama orang, harganya sampai jutaan. Kan dari sayanya cuma berapa, 200.000. Kena orang lain udah tinggi harganya. Dapat jam, nggak tahu mereknya, nggak tahu. Saya udah nanyain ke tukang jam, katanya ini mah jam biasa. Katanya jam biasa ini mah. Saya nggak tahu. Udah gitu ada orang ya dibeli sama dia tuh cuman berapa? 250. Udah gitu tahunya heboh semua. Siaan dapat Rolex. Terus pada nyariin harganya udah tinggi gitu. Karena saya nggak tahu bahannya, nggak tahu ininya dah. Ya udah aja. Kita iniin aja, ikhlasin aja gimana, atau cuman kita mah atau milik kita cuma segitu aja. Milik kita cuma segitu. Udah nggak ini lagi. Kalau di sini nggak tentu, di sini nggak tentu rame ininya mah. Kadang-kadang hari-hari biasa juga rame. Kadang mungkin biasa hari libur, hari Minggu sepi, nggak ada pengunjungnya. Nggak ada bisa ditentuin sini mah. Kadang hari-hari kerja kayak gini rame orang pada ini. Mungkin sambil orang mau kerja sambil lewat ke sini, sambil ngeliat-lihat barang gitu. Nggak bisa ditentuin hari-hari ramainya. Pembeli di sini itu siapa aja kira-kira pembelinya? Banyak, ada Pak Camat sini, pegawai LP pada kesini nongkrongnya, nyari barang antik gitu. Justru dari kawasan kecil sampai kawasan atas pada belanjanya di sini ya. Udah harganya terjangkau gitu, barangnya bagus kalau lagi kebetulan ada gitu. Tadi gambas. Alhamdulillahnya gini kita bisa ngasih makan anak aja gitu. Kalau buat ini malah kita nggak ini, alhamdulillah kita buat makan sehari-hari ada, nggak iniin anak dah sama bini gitu. Kalau kita punya barang mah lebih dari 300 juga dapat ah. Iya. Belum dari kopi gitu, belum dari bongkaran suami. Iya. Makanya suami saya biarpun ijazahnya SMA, bisa komputer apa, nggak mau dia kerja kantoran. Mendingan jualan. Setelah seharian berbincang dengan Pak Aan, saya pun kemudian menuju Bapak Jojon di kawasan Cimanggu, Jalan Johar Raya. Beliau adalah salah satu yang menjadi pemasok lapak Pak Aan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa diceritain nggak Pak? Pengepul itu maksudnya apa tuh Pak? Ya, maksud dari pengepul itu kita kan ngambil dari yang narik roda di sini, kita kumpulkan, kita beli barang yang ada, ya kita kumpulkan di sini, ya disebut namanya pengepul. Kalau istilah yang lainnya mungkin disebut lapak bisa. Kita kan beli dari tukang roda itu kan semacam kayak kardus, ya kita udah ngambil untungnya dari jualnya berapa, kita belinya harus berapa. Dari besi juga sama begitu. Kita harus jual berapa, kita belinya juga harus berapa. Gitu. Kalau siaan itu kan sifatnya jual di pasar. Jadi memang ada barang dari sini ya semacam kayak kipas angin, magic chair atau magicom, sepeda-sepeda. Ya mungkin kalau dari sini misalnya kurang bagus, ntar nyampe rumah diservis, dicat ulang. Kipas angin juga yang misalnya nggak bagus di sini bisa ntar nyampe rumah diseberin lagi, terus pokoknya diperbaiki lah gitu. Tetap dari sini mah nggak ada yang mulus. Dia ngambil emang udah ada bapak karungin, dia asal ambil atau dia milih gitu Pak? Paling kalau kipas angin nyebrok di situ, ntar mana yang keambil sama dia ya itu yang dibeli gitu. Ngacak itu. Iya.
Bapak ngejual barang mahal gitu Pak? Ada yang kesini gitu, jual ke Bapak, ternyata Bapak tahu itu barang mahal. Pernah berapa kali Apa tuh? kalau nggak salah, jenisnya itu satu lampu, kedua timbangan. Pertama itu lampu itu waktu Lampu itu apa tuh, Pak? lampu Antik gitu. lampu antik lah. Heeh. Itu kalau nggak salah tahunnya tahun 1928 atau tahun 1930, sekitar tahun itulah. Memang masuknya termasuk barang antik. Terus yang satunya timbangan jenis merek Holland, Belanda atau England, nggak tahu itu, pokoknya jenis itu aja. Antik juga. Antik juga. Lampu itu sekitar 10,5. 10 juta, Iya. 500 nih, gede juga. Nah kalau yang timbangannya Kak? Kalau yang timbang itu kemarin jual 7,5. Yang beli itu siapa tuh? Kadang orang Jakarta. Oh yang nyari-nyari Iya. barang antik gitu. Terus goong pernah goong. Goong apa sih? Goong itu yang buat gamelan. Oh, gong. Oh gamelan. iya, gong. Gamelan itu dibeli sama orang Tamrin. Kalau nggak salah yang ukuran 1,10 dibayar 12,5. Yang adiknya itu yang ukuran 90 dibayar 10. Ya sebetulnya kalau kita jual mau masih ada, itu contohnya kayak di atas ini kan masih disimpan, belum ini udah ada banyak yang nawar, cuman saya belum minat ngeluarin karena kan makin tua kan makin lama makin mahal gitu. Kalau di sini itu sifatnya tukang roda itu bebas, artinya bebas gini, kalau misalnya dapat barang yang kira-kira itu rada bisa dijual biji, ya seperti magicom, terus seperti sepeda, seperti kipas angin, itu semuanya pada dipisahin. Ntar kalau misalnya ada tukang loak semacam kayak siaan ke sini, ya mungkin ditawarin kayak ini biasanya juga kalau ada yang ini suka ditawarin barangkali mau. Jadi masing-masing itu kalau dapat barang dipisahin, kalau yang lain ditimbang, yang layak dijual biji gitu. Macam underdeal mobil, nah itu biasanya dipisah-pisahin. Ntar kalau sama tukang loak udah nggak masuk, baru dijual ke saya gitu. Tak kurang dari 19 orang yang bekerja di tempat pengumpul Pak Jojon. 15 diantaranya adalah mereka yang berkeliling membawa gerobak. Ya, kalau karyawan dari sini kan kebanyakan dari wilayah Tasik. Jadi orang luar Pak ya? Iya, Saya kira orang sekitar sini. enggak, orang Tasik. Ya semuanya kesebut pulang merantau lah gitu. Berapa orang? Di sini ada 4. Yang karyawan tetap di rumah ada 4 orang. 15 orang yang narik roda. Nah kalau yang di rumah itu statusnya ya milih, seperti milih plastik, ya milih kertas yang putih sama yang coklat, ya seperti itulah. Mungkin kalau udah waktunya sortir logam ya milih logam, seperti itu. Mereka tinggal di sini gitu? Tinggal di sini. Kalau yang 15 orang itu ya statusnya ya bawa roda. Jadi nyari barang, keluar, ntar kalau dapat ya tinggal dihitung dapatnya berapa. Misalnya ada lebihnya ya buat dia. Patokannya dia beli berapa, saya beli sekian, ya udah itu aja. Jadi gini, kalau yang saya tahu, makanya kalau orang lihatnya kan satu sisi aja. Tukang pulung, mungkin kalau di Bogor disebutnya tukang pulung, kalau di Jakarta mungkin tukang TB ya. Nah kalau saya itu hampir satu jenis tapi beda. Karena apa? Saya itu sifatnya membeli. Misalnya saya mbak roda nih ke perumahan, timbang barang bekas katakanlah begitu. Nah ada ibu-ibu yang punya barang semacam aki bekas atau buku bekas. Pak, atau Mang, saya ada buku bekas, mau nggak? Kata saya kan mau, pastinya gitu.
Ya, dengan cara itu kita beli berapa Bu per kilonya, bukan mungut atau bukan mulung, saya beli dari perumahan atau dari kampung atau dari tukang sampah, bisa aja, yang penting kita bisa dapat barang, intinya mah gitu. Jadi kalau masalah untuk tukang, ada orang yang ngomong sifatnya kalau tukang TB itu kadang-kadang segala macam diembat, misalnya begitu meleng lihat laptop atau ngelihat handphone langsung sikat, ya mungkin ada aja. Tapi kalau yang di tempat saya ribet karena harus bawa timbangan, harus bawa roda, jadi bukan digendong. Apalagi kalau rodanya udah ada barangnya, gimana mau larinya? Kan gitu. Cuman kalau tukang pungut atau tukang pulung mungkin ini maaf aja, saya nggak nuduh atau nggak ini ya, nggak mencurigai. Ya nggak tahu lah, mungkin orang pandangannya ke situ, jadi ngambilnya cuma satu sisi, ya itu tadi. Kehilangannya mungkin diambil sama orang itu tadi, imbasnya ke yang lainnya gitu. Tapi pernah nggak Pak, saya ada barang gitu masuk nih, tiba-tiba ada yang nyariin gitu Pak? Ada nyariin, Sering. "Ini barang saya nih," gitu. Sering. Ya, itu mungkin yang ngejualnya barang itu sejenis barang, tahu dapat ngambil, tahu dapat gimana. Kadang-kadang barang yang di rumah sama orang tuanya nggak boleh dijual, ku anaknya dijual. Otomatis kan dicariin. Alhamdulillah di sini semuanya ya intinya mau berkah lah. Berkah ya artinya bukan buat saya sendiri, pada dasarnya buat semua orang lah. Ya mungkin yang narik di sini ya setiap bulannya bisa bawa, walaupun nggak gede tapi adalah gitu, cukup mungkin. Ya, alhamdulillah buat saya ya bisa nyekolahin anak. Kalau kita ngomongin per bulan, sama nggak bisa ngebayangin saya harus bisa berapa enggak. Yang jelas saya bersyukur, satu, yang kerja di sini nggak sampai kena PHK, saya gaji sepenuhnya ya. Ya artinya gaji perharinya berapa, tetap saya cukupin udah. Ya kebutuhan saya itu udah jelas. Gak kerja saya harus makan, kerja juga harus makan. Makanya ya intinya pokoknya salah satunya yaitu tadi, kebutuhan untuk karyawan ya sedikit banyak saya harus, jangan sampai istilahnya ditunggak-tunggak atau jangan sampai istilahnya ditunda-tunda. Ya waktunya gajian ya kita kasihin gajiannya. Kalau buat saya sih ya insya Allah setiap hari memang ada aja. Jadi kalau kita ngomongin income ya patok utamanya satu, kita cukup buat ngegaji karena kita punya karyawan. Ya walaupun 4 orang kan tentu harus digaji. Itu cukup. Keduanya ya buat dapur saya jangan sampai guling, buat anak saya juga jangan sampai putus sekolah. Mungkin selebihnya ya tabungan masa depan lah insya Allah. Ya. Itu aja lah. Iya. Seringkali kita memandang mereka sebelah mata. Setelah mendengar cerita mereka, ternyata banyak yang sangat bergantung dari barang-barang bekas ini. Dari yang mencari dengan gerobak, pengepul seperti Pak Jojon, hingga yang menjualnya langsung seperti Pak Aan. Berpuluh-puluh tahun mereka menekuni usaha ini dan tanpa banyak diketahui bahwa di sini terdapat perputaran uang yang sangat besar. Mereka adalah profesional-profesional di bidangnya, dan tentu ini adalah sesuatu yang baru bagi saya.